Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Nah, anak-anak, pada hari ini mari kita kembali belajar, yaitu pada materi tema 4 keluargaku, pada subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran yang pertama. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak, materi pada pembelajaran 1 ini diantaranya adalah yang pertama tentang anggota keluarga besar, yang kedua panggilan untuk anggota keluarga besar, yang ketiga silsilah keluarga besar, 4 gambar keluarga besar. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah gambar keluarga besar. Siapa saja keluarga besar ini? Nah, sekarang kita baca bacaannya. Keluarga besar Udin. Keluarga Udin sedang berkumpul. Ada ayah dan ibu. Ada kakak dan adik sepupu. Ada kakek dan nenek. Ada pula paman dan bibi. Nah, anak-anak, ini adalah keluarga Udin. Dalam keluarga Udin ini ternyata tadi ada kakek, ada nenek, kemudian ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik sepupu, kemudian ada paman, juga ada bibi. Apakah keluargamu suka berkumpul? Mari berbagi cerita dengan teman dan guru. Nah, anak-anak, sebelum kalian bercerita pada teman yang ada di rumah atau sama guru, anak-anak, apa itu kakek? Apa itu nenek? Apa itu paman, bibi, dan saudara sepupu? Nah, ini yang disebut kakek adalah ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Atau bisa juga disebut orang tua laki-laki dari ayah atau dari ibu. Panggilan kakek ini berbeda-beda. Ada yang memanggil Mbah Kakung. Ada yang memanggil Kakung saja. Ada yang memanggil Opa. Ada yang memanggil Aki. Itu panggilan untuk kakek. Kemudian siapa nenek? Nenek adalah ibunya ayah atau ibunya ibu. Atau bisa juga dikatakan orang tua perempuan dari ayah atau dari ibu. Atau bisa juga disebut ibunya ayah atau ibunya ibu. Itu nenek. Lah, anak-anak, seperti halnya kakek, nenek ini juga mempunyai berbagai macam sebutan atau panggilan. Ada yang memanggil Mbah Putri. Ada yang memanggil Eyang Putri. Ada yang memanggil
Nini, ada yang memanggil Oma. Lalu paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu. Saudaranya ayah atau ibu yang laki-laki itu dipanggil paman. Bisa juga dipanggil Pak D kalau usianya lebih tua dari ayah. Ada juga yang manggil Pak Le atau Om jika usianya lebih muda dari ayah. Kemudian bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau dari ibu. Saudaranya ibu atau saudaranya ayah yang perempuan itu disebut bibi. Lah panggilan untuk bibi ini juga bermacam-macam. Ada yang panggil bule, ada yang bude, ada yang tante. Itu panggilan bibi. Lalu saudara sepupu adalah anaknya paman atau anaknya bibi. Itu disebut saudara sepupu. Jika usianya lebih muda, berarti dipanggil adik sepupu. Kalau usianya lebih tua, berarti dipanggil kakak sepupu. Nah, itulah anak-anak tentang panggilan keluarga besar. Sekarang mari kita pasangkan gambar di bawah ini dengan nama panggilan keluarga Udin. Udin itu ini. Kemudian ayah Udin. Yang mana ayah Udin? Nah, yang paling bawah ini ayah Udin. Kemudian kakek Udin yang pakai kacamata. Lalu nenek Udin juga pakai kacamata dan ini rambutnya sudah agak putih. Kemudian paman Udin. Ini paman Udin. Lalu ibu Udin. Ibu Udin yang pakai kerudung atau jilbab. Kemudian bibi Udin. Bibi Udin yang pakai baju ungu. Nah, itulah keluarga besar Udin. Anak, apakah ada nama daerah untuk panggilan nenek dan kakek? Coba kalian tanyakan pada temanmu atau pada saudaramu atau pada ayah ibumu panggilan kakek dan neneknya. Kemudian tanyakan juga daerah asal temanmu. Ayo ceritakan di depan teman-temanmu. Caranya dengan sebelum bercerita, kalian ketika bertanya mengisi kolom berikut ini. Contohnya, misalnya nomor 1. Kemudian nama teman yang kamu tanya tadi, misalnya namanya Tono. Kemudian asal daerahnya Jawa Tengah, misalnya Pati. Kemudian panggilan untuk kakeknya, ini adalah Tono kalau memanggil kakeknya, Mbah Kakung. Kemudian panggilan untuk nenek, Tono kalau memanggil neneknya, Mbah Putri. Misalnya seperti itu. Anak-anak bisa melanjutkan sendiri dengan menanyakan, bisa tanya sama ayah atau ibunya. Nah, bisa ayahnya kalau manggil ayahnya dulu bagaimana, bapak kamu kalau manggil ayahnya bagaimana, begitu. Atau dengan teman-teman kamu yang ada di sekitar kamu.
Sekarang anak-anak coba kalian perhatikan. Inilah silsilah keluarga besar Udin. Sebelum kita bicarakan tentang silsilah keluarga Udin, anak-anak masih ingatkah kalian apa itu silsilah? Nah, silsilah pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajarinya tentang silsilah keluarga Udin. Nah, sekarang kita ingat kembali, silsilah itu apa? Silsilah adalah bagan yang berisi tentang asal-usul sebuah keluarga. Sekarang mari kita lihat silsilah keluarga besar Udin. Silsilah keluarga Udin di sini seperti kemarin yang berada di atas posisinya adalah yang usianya tua dan yang ada di bawah usianya muda. Nah, anak-anak silsilah keluarga Udin ini dimulai dari kakek dan nenek. Yang berwarna biru ini adalah kakek dan nenek dari ibu. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah kakek dan nenek dari ayah. Kemudian ini kakek Udin dari ibu itu namanya Jamal. Kemudian nenek Udin dari ibu namanya Nani. Lah, kakek dan neneknya Udin ini yang berasal dari ibu mempunyai 3 orang anak, yaitu Ismail. Ismail ini adalah kakaknya ibu Udin. Kemudian Fatimah, ibunya Udin. Kemudian Aisyah, adik perempuannya ibu Udin. Nah, jadi anak-anak, ibunya Udin itu punya kakak namanya Ismail dan punya adik namanya Aisyah. Kemudian Fatimah ini ke bawah. Nah, ini bergabung atau ini ada panah ayahnya Udin, Pak Rahmat. Sekarang kita lihat kakek dan neneknya Udin dari ayah. Nih, kakek Udin dari ayahnya Udin bernama Kosasih. Kemudian nenek Udin dari ayahnya bernama Imas. Kakek Kosasih dan nenek Imas ini mempunyai 2 orang anak, yaitu ayahnya Udin yang bernama Pak Rahmat dan bibinya Udin yang bernama Nina. Nah, sekarang Ibu Fatimah, ibunya Udin dan ayahnya Udin, Pak Rahmat, mempunyai 2 orang anak yang bernama Mutiara, ini kakaknya Udin, dan Udin sendiri. Lalu bibinya Udin yang berasal dari ayahnya Udin mempunyai suami yang bernama Ranto. Bibi Nina dan
paman Ranto ini mempunyai seorang anak namanya Dita. Nah, anak-anak, dari silsilah ini kita tahu Jamal ini adalah kakeknya Udin dari ibu. Nani, neneknya Udin dari ibu. Kemudian Ismail, ini pamannya Udin dari ibu. Kemudian Aisyah adalah bibinya Udin dari ibu. Sedang Nina ini adalah bibinya Udin dari ayah, dan Ranto ini karena suami bibi Udin, maka Udin memanggilnya Ranto. Kemudian Dita ini merupakan saudara sepupu Udin, karena Dita ini adalah anaknya paman dan bibi. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang silsilah keluarga Udin. Sekarang coba, apa yang sedang dilakukan Udin? Amati gambar lukisan Udin. Apakah nama panggilan mereka di keluarga? Apakah pekerjaannya? Nah, anak-anak, Udin suka menggambar. Udin menggambar keluarganya. Udin memasang hasil gambarnya di dinding rumah. Udin menggambar dengan krayon. Gambar Udin sangat bagus. Sekarang kembali kalian amati gambar yang dipegang Udin. Bagian tubuh apa saja yang Udin gambar? Iya, tepat sekali. Yaitu kepala, badan, dan tangan. Pada bagian kepala ini ada rambut, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Kemudian ada juga kacamata, ada juga jilbab. Nah, itu yang digambar. Kemudian warna apa yang terdapat di gambar Udin? Yaitu warna hitam, hijau, merah, ungu, biru, dan kuning. Ada lagi ini yang warnanya pink. Kemudian alat apakah yang digunakan Udin untuk menggambar? Tepat sekali, yaitu krayon. Anak-anak, itulah materi pada pembelajaran yang pertama. Untuk tugasnya nanti dikirim Bu Ani lewat WA. Sekarang pelajaran kita lanjutkan pada materi tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku pada pembelajaran yang kedua. Materi pada pembelajaran ini yang pertama adalah permainan lompat tali. Yang kedua cerita tentang silsilah keluarga. Anak-anak,
Coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan mereka. Hari Minggu, Udin berkunjung ke rumah kakeknya. Udin berkumpul dengan keluarga besarnya. Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu. Apakah kamu bisa bermain lompat tali? Bagaimana caranya? Nah, inilah cara permainan lompat tali. Yang pertama, siapkan tali karet. Caranya beberapa karet dironce seperti ini, disambung-sambung menjadi sebuah tali yang panjang. Kemudian setelah siap tali, pilih 2 teman yang bertugas memegang karet. Jadi ada 2 teman yang bertugas memegang ujung-ujung karet. Yang ketiga, berlarilah, kemudian lompat di atas tali tersebut. Nah, ini kemudian berlari, melompati tali yang dipegang temannya. Yang ketiga, jika kaki tersangkut karet, akan berganti jaga memegang karet. Nah, jika kakinya ini menyentuh karet, maka yang tadi meloncat ganti memegang ujung karet. Begitu seterusnya bergantian berputar. Itulah cara bermain lompat karet. Anak-anak, sehingga permainan ini paling sedikit dimainkan oleh 3 orang. 2 orang memegang ujung tali karet, 1 orang sebagai pemain untuk melompati tali karet. Anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti dikirim Bu Ani lewat WA. Sebelum Bu Ani akhiri, seperti biasa Bu Ani berpesan anak-anak harus selalu rajin belajar. Kemudian untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19, anak-anak harus selalu atau rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau keluar rumah pakai masker. Jika bermain jaga jarak dan jauhi keramaian atau kumpul-kumpul. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.